10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari cara memberikan action dan animasi di dalam PowerPoint. Dan slide yang kita gunakan ini adalah slide yang sudah kita selesaikan minggu yang lalu. Nah, kita buka di slide kedua. Lalu kita akan memberikan actionnya ya. Instruksinya adalah ketika mengklik tulisan Istana Maimun, maka masuk ke slide ketiga yang keterangannya ini, yang isinya ini merupakan keterangan tentang Istana Maimun. Kemudian ketika mengklik tulisan Chong Afi Mansion, maka masuk ke slide keempat yang berisi informasi mengenai Chong Afi Mansion. Nah, cara membuatnya yaitu kita harus aktif di slide kedua, lalu kita blok tulisan Istana Maimun. Setelah kita blok tulisan Istana Maimun, maka kita buka menu Insert. Lalu kita menekan pilihan Action. Nah, di sini ada dua pilihan, Mouse Click dan Mouse Over. Jadi karena diminta adalah ketika mengklik tulisan Istana Maimun. Ada kata mengklik, berarti kita harus menggunakan mouse click. Bedanya dengan mouse over itu instruksinya adalah ketika menggerakkan mouse pointer pada tulisan Chong Afi Mansion. Nah, jadi kalau ada kata menggerakkan mouse pointer, berarti kita harus menggunakan mouse over. Nah, di sini kita pakai mouse click. Lalu hyperlink to-nya kita pilih. Kemudian kita buka pilihannya. Kita arahkan ke slide. Nah, di sini ada slide 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai dengan instruksi tadi, ketika mengklik tulisan Istana Maimun, maka muncul slide ketiga. Jadi kita pilih slide ketiga. Setelah itu kita oke-kan. Lalu kita tekan tombol oke yang di sini ya. Nah, sekarang untuk Chong Afi Mansion kita berikan juga. Kita blok dulu tulisan Chong Afi Mansion, lalu kita buka pilihan Action. Nah, instruksinya adalah ketika menggerakkan mouse pointer pada tulisan Chong Afi Mansion, berarti kita pilih mouse over. Kemudian kita aktifkan hyperlink to-nya, kita pilih dulu, lalu kita buka ya pilihannya. Nah, di dalam pilihan ini kita pilih slide. Kemudian instruksinya adalah ketika menggerakkan mouse pointer pada tulisan Chong Afi Mansion, maka masuk ke slide keempat. Jadi kita pilih slide keempat, lalu kita tekan OK yang di sini. Lalu yang ini juga kita tekan ya tombol OK-nya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita buka slideshow from current slide. Jadi kita menjalankan presentasi langsung dari slide kedua. Nah, di sini ada ya, ada pilihannya. Ini saya ulangi. Saya buka slide kedua from current slide. Nah, untuk Istana Maimun ya, di sini kita pakai sistem mouse click. Jadi kita harus mengklik mouse kita ya. Mengklik mouse itu berarti menekan tombol kiri mouse. Seperti ini. Kemudian kita akan balik ke slide kedua. Yang ini slide agenda. Nah, untuk Chong Afi Mansion tadi kita atur dengan menggunakan sistem mouse over. Jadi kalau dengan menggunakan sistem mouse over, maka kita cukup menggerakkan mouse pointer. Jadi mouse pointer itu kita lewatkan di tulisan Chong Afi Mansion. Begitu udah kita lewatkan, maka masuklah ke slide yang berisi keterangan atau informasi mengenai Chong Afi Mansion. Yang berikutnya, kita buka slide 1. Nah, jadi begitulah cara untuk membuat action ya. Nah, sekarang pada slide 1 untuk judulnya ini kita akan berikan animasi. Cara memberikannya, kita blok dulu rekreasi di Medan. Setelah kita blok rekreasi di Medan, kita buka animation.
Setelah kita membuka menu animation, di sini ada tulisan animation. Yang mau kita tekan adalah tombol more untuk animation, yaitu tombol yang ini. Ini kita tekan. Nah, animasi itu ada 4 jenis. Ada entrance, emphasis, exit yang ini. Di bawahnya masih ada motion path. Bedanya kita dapat melihat dari gambar-gambar yang ada ini ya. Nah, untuk entrance itu adalah animasi yang digunakan untuk memunculkan suatu objek. Emphasis adalah animasi yang menandakan bahwa objek itu penting. Exit adalah animasi untuk mengusir suatu objek atau menghilangkan suatu objek. Motion path adalah animasi untuk membuat gerakan khusus pada suatu objek. Nah, sekarang kita coba more entrance effect. Kita tekan dulu pilihan ini. Baik dalam kategori entrance, emphasis, motion path, ataupun dalam kategori yang lain, setiap pembagian ini ada kategori basic, subtle, moderate, dan exciting. Sebagai contoh ya, kita di kategori basic, misalkan kita pilih wipe. Nah, wipe bentuknya gini ya. Atau kita bisa coba bentuk lain. Kita pilih wheel. Atau kita pilih fly in. Nah, sekarang kita pilih saja fly in, lalu kita tekan OK. Selanjutnya, nah sekarang kita perhatikan di effect option ini. Ini bisa kita tekan. Lalu kita dapat memilih arah terbangnya tulisan. From bottom left, from left, from top left, from top right, from bottom right. Kita tinggal melihat aja arah panahnya. Misalkan saya pilih from top left. Berikutnya yang mau kita atur adalah kita harus menekan tombol kecil ini, kotak kecil ini ya. Show additional effect option. Nah, untuk direction yang ada di bagian tab effect ini, directionnya tadi udah kita atur ya, sama saja tombol effect optionnya. Kemudian di sini ada smooth start, smooth end, dan bounce end. Ini bisa kita atur. Kita bisa atur sendiri. Selanjutnya yang mau kita perhatikan lebih lanjut adalah animate text. Nah, animate text ini ada 3. By letter, by word, dan by all at once. Kita lihat dulu untuk by letter. Jadi kita pilih by letter lalu OK. Selanjutnya kita lihat angka 1 di sini. Angka 1 di sini ini bermakna berarti urutan pertama, animasi pertama. Dan angka 1 ini muncul dikarenakan startnya adalah on click. Jadi di bagian sini ada start. Kalau kita buka pilihannya, ini ada 3, on click, with previous, dan after previous. Jadi untuk sekarang kita pakai on click dulu ya. Selanjutnya kita buka slideshow ya, from beginning. Nah, untuk judulnya ini kan belum tampil. Karena kita startnya tadi adalah on click, berarti kita harus mengklik mouse. Kita tekan aja tombol kiri mouse. Nah, jadi tulisannya udah muncul. Nah, sekarang kita escape. Yang selanjutnya, kita buka menu animation. Kita tekan dulu tombol kotak kecil ini, show additional effect option. Lalu kita ubah animate text-nya menjadi by word. Kemudian OK ya. Lalu kita lihat hasil jalannya. Kita buka menu slideshow from beginning. Nah, ini beda ya dengan by letter tadi ya. Yang pertama tadi by letter berarti keluarnya per huruf. Kalau dengan by word ini keluarnya per kata. Jadi saya ulangi.
Nah, ini tiap kata muncul. Selanjutnya, kita buka animation, lalu kita tekan kotak kecil show additional effect option. Lalu animate text-nya kita ganti, kita buka dulu, kita pilih all at once, lalu oke kan. Kemudian kita buka menu slideshow from beginning. Nah, sekarang kita menekan tombol kiri mouse. Jadi sekali muncul keseluruhan. Nah, inilah bedanya animate text. Tadi animate text-nya ada 3 ya, ada by letter, by word, dan all at once. Kemudian kita akan memberikan animasi untuk oleh Anton. Ini kita blok. Lalu kita buka animation. Kita tekan tombol more untuk animation. Kemudian kita buka more entrance effect. Di sini ada, tadi kita udah mencoba kategori basic ya. Sekarang kita coba kategori subtle. Di dalam subtle ini ada 4 pilihan, ada expand, swivel, fade, dan zoom. Kita bebas memilih. Sebagai contoh kita pakai swivel. Kalau udah oke kan? Nah, di sini ada urutannya, ini angka 2 ya. Berarti klik pertama untuk judulnya rekreasi di Medan, klik yang kedua untuk oleh Anton. Lalu kita buka dulu kotak kecil show additional effect option ini. Tapi sebelumnya kita perhatikan ya. Untuk effect option yang di sini nggak bisa ditekan ya, karena tidak semua jenis animasi tombol effect option ini bisa kita gunakan. Kita tekan dulu show additional effect option, lalu animate text-nya. Nah, sekarang kita coba dengan by letter ya. Kemudian timing. Di timing ini, di sini juga kita bisa mengatur start-nya ya. Ini juga bisa kita gunakan, ada pilihan on click with previous dan after previous. Kita gunakan on click terlebih dulu. Lalu kita perhatikan duration-nya. Duration yang di sini digunakan untuk lamanya animasi. Sebagai contoh ya, di sini ada pilihan extremely slow, kemudian very slow, slow, medium, fast, very fast. Sebagai contoh saya pilih slow. Kemudian repeat-nya ini juga bisa kita atur. Di sini ada perulangan, ada 2, 3, 4, 5, 10. Ini ada angkanya ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengatur ya. Kalau kita misalkan mau angka 6, berarti kan 6 kali perulangan. Kalau untuk yang 6 kita tinggal ketikkan aja di sini. Ini tulisan non bisa kita hapus, kita ketik aja angka 6. Nah, seperti ini ya. Sebagai contoh saya pakai 2 aja ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita jalankan dulu, kita buka slideshow from beginning. Yang pertama ini, klik pertama, klik kedua. Karena saya menggunakan by letter, jadi animasi swivel ini untuk tiap huruf. Ini ya, udah kedua kali perulangan ya. Nah, jadi kalau udah 2 kali perulangan, maka animasinya berhenti. Bagaimana kalau kita mau animasinya itu berulang terus-menerus ya? Nah, supaya bagus ya, sebenarnya animasi ini bisa kita atur-atur ya. Kita bukan cuma bisa memberikan dalam satu objek, satu jenis animasi. Nah, sekarang di animasi pertama ini saya blok. Kemudian saya buka animation, saya akan tambahkan animasi untuk objek pertama. Untuk menambahkan animasi, kita bisa menekan tombol add animation. Lalu, saya bisa tambahkan dengan more emphasis effect. Nah, di sini ada kategori, pada kategori subtle ya. Seperti yang tadi katakan, setiap bentuk animasi, baik bentuk entrance, emphasis, exit, atau motion path, ini kategorinya tetap sama, ada basic, subtle, moderate, exciting. Nah, sekarang untuk subtle, sekarang kita coba untuk object color. Kemudian oke kan? Di sini effect optionnya dapat kita gunakan, kita tekan dulu. Lalu kita bebas memilih warna ya. Silakan dipilih sendiri ya, saya pakai light blue. Kemudian show additional effect optionnya ini dibuka, ditekan dulu. Selanjutnya
animate text ya, ini dapat kita ubah lagi. Kalau yang pertama tadi pakai all at once, yang kedua kita bisa menggunakan yang lain ya, misalkan by letter. Selanjutnya, untuk timingnya, ini bisa diatur. Durationnya, bisa kita atur sendiri, kita bebas memilih, saya pakai medium. Repeatnya, saya gunakan tanpa perulangan, none. Kemudian oke kan. Nah, sekarang kita perhatikan ya, untuk urutan animasinya ya. Di sini ada angka 1, 2, 3. Lebih bagus dalam satu objek animasi, kalau ada dua jenis animasi, biarkan aja dua jenis itu menyatu. Cara membuatnya gini ya. Jadi urutannya ini bisa kita geser. Cara membuka urutannya ini loh. Kalau di tempatmu, kalau animation pane-nya belum tampil seperti tadi, kita dapat menekan tombol animation pane yang di sini. Ini ada di dalam menu animation. Nah, di sini ada urutan 1, 2, 3 ya. Sekarang kita mau menggeser urutan 3 menjadi 2. Caranya, letakkan aja mouse pointer di urutan 3, klik kiri tahan naikkan ke atas. Jadi sekarang udah menjadi urutan kedua. Hasilnya gini, kita buka slideshow from beginning. Nah, di sini semua objek nggak tampil lagi ya. Klik pertama. Klik kedua. Karena tanpa perulangan ya, jadi nggak nampak perubahannya lagi. Klik ketiga. Di sini perulangan pertama, lalu perulangan kedua. Nah, kalau kita mau suatu animasi tanpa kita mengklik tapi bisa otomatis jalan, caranya begini. Nah, sekarang kita mau animasi urutan pertama ini. Kita klik dulu di sini ya. Kita klik di sini, lalu kita buka animation. Startnya ini kita bisa ubah menjadi with previous. Jadi kalau dengan with previous, maka hasilnya animasi urutan pertama ini akan berjalan otomatis. Kita buka slideshow from beginning. Nah, tanpa mengklik mouse, animasinya udah muncul ya. Lalu untuk yang urutan kedua, tadi kan kita masih aturnya pakai startnya on click, jadi kita harus mengklik mouse. Lalu untuk animasi yang ketiga, kita klik lagi. Apabila kita mau animasi urutan ini, urutannya udah menjadi 0, 1, 2 ya. Nah, kalau kita mau yang angka 1 ini juga menjadi, kita ini bisa jalan secara otomatis ya, kita bisa atur juga, yaitu kita buka slideshow, kita buka animation, lalu startnya ini kita ganti after previous. Nah, begini. Jadi di sini terlihat ya, urutannya 0, nggak ada angka, lalu 1. Lalu kita buka slideshow from beginning. Jadi animasinya ini berlangsung secara otomatis ya. Sedangkan oleh Anton ini animasinya masih menggunakan on click. Nah, sekarang menjadi suatu pertanyaan, kapan kita mau menggunakan on click with previous atau after previous? Sebenarnya ya tergantung kepada situasi dan kondisi. Karena tidak semua objek itu sangat bagus kalau menggunakan startnya on click, dan tidak semua objek itu akan dikatakan sangat bagus kalau menggunakan with previous. Jadi tergantung kepada penggunaannya. Selanjutnya kita perhatikan untuk slide ketiga ya. Nah, slide ketiga ini berisi Istana Maimun, informasi Istana Maimun. Nah, untuk informasi Istana Maimun yang mau kita berikan adalah animasi untuk gambarnya. Jadi untuk gambarnya kita klik dulu, lalu kita buka animation,
Kemudian kita tekan tombol more ini ya. Nah, sekarang gambarnya ini kita mau buat gambarnya itu tidak muncul terlebih dulu ya. Berarti harus kita pakai klik. Jadi kita berikan more entrance effect untuk memunculkan objek ya. Selanjutnya kita bebas memilih ya. Di sini ada kategori subtle, ada kategori basic, subtle, moderate, exciting. Kita bebas ya, kita pilih. Sebagai contoh ya, saya ambil di kategori moderate. Di kategori moderate saya gunakan center revolve. Hasilnya gini ya. Kalau mau kita ubah menjadi spinner juga boleh. Nah, sepertinya spinner lebih bagus ya. Kalau udah oke, selanjutnya yang mau kita tekan yaitu show additional effect option ini. Nah, untuk gambar di sini tidak ada animate text-nya, nggak berfungsi ya karena bukan teks tapi berupa gambar. Kita buka timingnya. Dan di dalam timing kita bisa ngatur durationnya ini ya. Kalau spinnernya terlalu cepat juga kurang bagus sebenarnya, tapi ya tidak semua animasi itu kalau menggunakan very fast itu akan menjadi sangat bagus. Ada kalanya medium juga lebih bagus atau slow lebih bagus. Tapi kita kalau menentukan itu, kita buatlah animasi yang menyebabkan mata kita tidak lelah. Sebagai contoh saya akan gunakan medium. Lalu oke kan? Untuk startnya di sini tetap menggunakan on click ya. Lalu untuk keterangannya, nah yang ini kita blok dulu. Lalu kita buka tombol more animation ini, more entrance effect. Nah sekarang kita tinggal memilih ya. Sebagai contoh saya pakai kategori exciting ya. Excitingnya saya pakai bentuk drop. Lalu oke kan dulu. Kemudian sekarang show additional effect option, animate text-nya. Nah sekarang setelah kita buka animate text ya, biasanya kalau teks yang dalam bentuk paragraf itu alangkah bagusnya ya kalau munculnya itu per kata begini. Lalu timingnya juga kita atur karena teksnya itu mau dibaca. Jadi jangan pakai yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Misalkan saya pakai medium. Untuk teks yang mau dibaca sebaiknya jangan menggunakan repeat. Karena kalau menggunakan repeat, teks itu akan berulang-ulang, terakhir pembacanya itu akan sakit mata. Kita tekan dulu oke. Nah sekarang kita coba dulu ya, slideshow from current slide. Nah di sini udah nampak ya, Istana Maimun. Judulnya tadi tidak kita berikan animasi. Untuk lokasi Jalan Brigjen Katamso juga belum kita berikan animasi. Kita klik dulu. Nah begini. Nah jadi gambarnya kalau udah muncul dalam bentuk lambat kan enak. Lalu kita tes dulu dengan tulisan paragrafnya. Kita klik dulu sekali. Nah jadi ini tulisannya ini, kata-katanya ini muncul dalam kategori yang medium ya, kecepatannya medium, jadi bisa kita baca. Nah, setelah selesai, kita tekan tombol escape ya. Tombol escape untuk keluar dari menjalankan presentasi ya. Tombol escape itu adalah tombol yang berada di sudut kiri atas keyboard kita ya, di samping tombol F1. Nah, yang berikutnya kita akan membuat animasi untuk lokasi Jalan Brigadier Jenderal Katamso.
Jadi kita blok dulu. Lalu kita buka animation ya. Kemudian kita buka tombol more untuk animation. Selanjutnya kita berikan more entrance effect supaya yang mau kita atur begini. Animasi untuk lokasi terakhir keluar ya. Nah, di sini kita akan menggunakan di bagian X di kategori exciting, kita pakai flip. Kemudian kita tekan dulu kotak kecil show additional effect option. Nah, animate text-nya ini saya pakai all at once. Lalu kita coba dulu ya. Slide show from current slide. Nah, ini tadi saya menekan mouse untuk mempercepat munculnya paragraf tadi ya. Nah, jadi sekarang kalau kita perhatikan nih ya, tadi lokasi ini kan muncul sekaligus ya, supaya bagus. Lokasi itu kan menyatakan alamat. Biasanya alamat itu penting. Jadi kita bisa tambahkan animasi. Kita blok dulu jalan Brigadier Jenderal Katamso. Lalu kita buka animation. Kemudian kita tekan tombol add animation. More emphasis effect. Lalu kita berikan ya di kategori moderate. Di sini ada color pulse. Ini bisa kita tekan. Kita oke kan? Kita buka effect option ya, kita bisa memilih warna ya. Kita bebas memilih. Selanjutnya kita tekan kotak kecil show additional effect option. Lalu kita atur di timingnya ya. Kita atur di timingnya dulu. Kita berikan perulangan ya, repeatnya until end of slide. Kalau until end of slide maka perulangannya ini akan berjalan terus menerus. Kemudian efeknya kita berikan animate text-nya adalah by letter. Setelah itu kita okekan dulu. Startnya kita pakai after previous. Lalu kita buka slideshow from current slide. Yang pertama untuk gambar, yang kedua untuk paragraf. Setelah itu yang ketiga kali kita klik ini. Nah, jadi kita lihat ya untuk yang animasi terakhir untuk lokasi di sini berjalan terus ya. Ini warnanya berubah, ini warnanya bergeser untuk tiap huruf ini. Dan ini nggak akan berhenti ya, karena tadi sudah diatur untuk timingnya adalah until end of slide. Ya, selanjutnya untuk slide keempat, untuk animasi slide keempat dapat kalian buat sendiri ya sebagai latihan. Demikianlah untuk materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.